Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Indah Anggraini, peserta Latsar CPNS tahun 2021 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 19 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas mengenai pemaparan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Karena tempat saya bekerja di Rumah Sakit Brigjen Haji Hasan Basri, maka tema yang saya ambil tidak akan jauh dari isu kesehatan yang saya amati selama kurang lebih 6 bulan bekerja di sana. Baik, kita masuk pada materi, di mana dimulai dari pemberitaan tentang COVID-19, mulai dari presentasi angka kematian COVID di Indonesia yang semakin meningkat, studi hormon stres pada pasien COVID yang meningkat, kritis COVID-19, penolakan terhadap jenazah COVID-19, hingga pemberitaan di mana nakes menjadi kewalahan. Dari segala masalah yang timbul, saya mencoba mengambil 3 isu yang bisa kita angkat. Yang pertama, tingginya tingkat kecemasan pada pasien COVID-19 selama perawatan di ruang isolasi. Hal ini diambil dari pengamatan pada pasien COVID dan dilakukan perawatan di ruang isolasi. Tentu bukan hal yang mudah, karena perawatan pasien COVID ini memerlukan waktu yang cukup lama, ya tergantung tingkat keparahan dari penyakit tersebut. Ketika masuk pasien tersebut ke ruang isolasi, yang perlu diperhatikan, dia tidak akan didampingi oleh keluarganya karena beresiko untuk penularan kepada keluarganya. Ruangan yang monoton yang membuat segala aktivitas terbatas, dan pasien juga merasa denial atau tidak menerima bahwa dia terkonfirmasi COVID-19. Semua hal itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kecemasan pada pasien COVID yang dirawat di ruang isolasi. Yang kedua, peningkatan kasus COVID-19 pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Brigjen Haji Hasan Basri. Hal ini dilatar belakangi oleh keterbatasan APD pada awalnya, yaitu pada awal pandemi. Namun untuk sekarang sudah mulai tercukupi. Namun sering longgarnya protokol kesehatan yang dilakukan oleh beberapa tenaga kesehatan menjadi salah satu faktor penting peningkatan dari kasus COVID-19 di lingkup nakes. Yang ketiga, penolakan pemulasaran jenazah COVID-19. Hal ini dilatar belakangi di mana pada beberapa kasus pasien meninggal terkonfirmasi COVID-19. Tentu tindakan selanjutnya adalah pemulasaran jenazah sesuai protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, kendala yang muncul seringnya, pertama, keluarga ingin jemput paksa, atau keluarga tidak percaya dengan COVID-19 atau malah percaya dengan berbagai hoaks yang ada, yang tentu mempersulit komunikasi di antara kita. Dari ketiga isu yang saya angkat, pertama saya coba lakukan untuk analisis dengan metode APKL, aktual, problematis, kelayakan, dan kehalayakan. Isu yang pertama, tingginya tingkat kecemasan pada pasien COVID-19 selama perawatan di ruang isolasi. Aktual, iya, karena sedang hangat dibicarakan. Yang kedua, problematis, iya, karena masalah ini terus-menerus dan jika diabaikan tentu bisa membahayakan kondisi dari si pasien. Halayak, iya, karena berperan pada kehidupan orang banyak. Kelayakan, iya, layak untuk diangkat menjadi isu. Dari hasil analisis di atas, kita bisa lihat bahwa yang memenuhi syarat itu ada 2 isu. Isu yang pertama dan isu yang kedua. Selanjutnya, kita akan memasuki analisis menggunakan metode USG, urgency, seriousness, dan growth. Lalu kita melakukan akumulasi dan urutan dari skor tertinggi, di mana skor tertinggi didapat dari isu pertama, yaitu tingginya tingkat kecemasan pada pasien COVID-19 selama perawatan di ruang isolasi. Isu utama yang didapat adalah
meningkatnya tingkat kecemasan pada pasien COVID dalam perawatan di ruang isolasi. Pada poin kedua, peningkatan kasus COVID-19 pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Brigjen Haji Hasan Basri. Untuk urgensi kita beri nilai 3, seriousness kita beri nilai 4, growth kita beri nilai 4 dengan total skor 11. Pada poin ketiga, penolakan pemulasaran jenazah COVID-19 tidak terlalu urgensi, maka kami beri nilai 2, seriousness kita beri nilai 3, dengan growth kita beri nilai 3, total skor 8. Pada poin pertama, tingginya tingkat kecemasan pada pasien COVID-19 selama perawatan di ruang isolasi. Urgensi kita beri nilai 4, seriousness kita beri nilai 5 karena sangat serius untuk ditangani. Growth kita beri 5 karena efek yang ditimbulkan jika dibiarkan akan memperburuk kondisi dari pasien. Dari kedua metode yang digunakan, didapatkanlah isu utama, yaitu tingginya tingkat kecemasan pada pasien COVID-19 selama perawatan di ruang isolasi COVID-19. Dari isu utama yang didapat, kita perlu cari tahu apa saja yang menyebabkan timbulnya masalah ini lewat fishbone diagram. Ada 4 aspek. Yang pertama, aspek manusia, di mana bisa berasal dari pasien itu sendiri. Misal, dia merasa putus asa atau merasa sendiri karena keluarga atau kerabat yang tidak mendampingi, tingkat pengetahuan yang masih rendah, ataupun pasien merasa denial atau tidak menerima kondisi yang dia alami sekarang. Dari segi metode, bisa karena sarana edukasi belumlah optimal, ataupun yang kedua, hambatan komunikasi efektif. Dari aspek lingkungan, kita bisa mengambil dari keluarga. Keluarga misal tidak percaya dengan COVID-19 atau malah percaya dengan hoax, sehingga akhirnya pasien merasa denial. Atau ada juga keluarga yang malah tidak memperhatikan si pasien, sehingga pasien merasa sendiri atau ditelantarkan. Aspek selanjutnya adalah material, di mana bisa karena keterbatasan sumber daya, terutama dari tenaga kesehatannya, ataupun ruangan yang monoton yang memperbatasi aktivitas dari si pasien. Dari pemaparan masalah yang disampaikan, tentu ada alternatif penyelesaian isu. Alternatif penyelesaian yang pertama, meningkatkan kemampuan edukasi tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19 agar lebih optimal. Tahapannya, pertama, bisa saling mengingatkan sesama nakes untuk bekerja sesuai tupoksi masing-masing, mengoptimalkan edukasi kepada pasien. Kedua, saling meningkatkan komunikasi dengan pasien agar lebih intens. Diharapkan pasien merasa tidak sendiri, merasa diperhatikan, sehingga dapat mengurangi tingkat kecemasan pasien dan berpikir positif untuk kesembuhannya. Alternatif penyelesaian kedua, meningkatkan sarana edukasi untuk pasien COVID-19. Tahapannya bisa melewati metode ceramah lewat audio yang terpasang pada setiap kamar pasien, kerjasama dengan tim psikiater ataupun tim psikolog untuk membantu motivasi pasien setiap harinya. Harapannya tingkat pengetahuan pasien mengenai COVID-19 dapat meningkat, sehingga dapat menurunkan tingkat kecemasan pasien selama perawatan. Alternatif penyelesaian ketiga, meningkatkan kesadaran keluarga untuk motivasi pasien dengan cara metode video call setiap harinya sebagai bentuk support keluarga guna kesembuhan pasien. Harapannya pasien merasa tidak sendiri, tetap merasa dekat dengan keluarga. Demikian paparan akhir dari presentasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih.